Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, sambil di international break. Gue ingin bikin konten kali ini agak sedikit berbeda. Tidak spesifik membahas Manchester United, tapi gue ingin bikin prediksi ringan amatiran, ya, ngobrol ringan amatiran terkait dengan Champions League. Ya, Champions League nih adalah jersey Manchester United terakhir kali bermain di Champions League, ya, bukan jersey pertama tentu saja. eh Group stage. Gue ingin memberikan prediksi sekali lagi secara ringan amatiran. Gue tentu saja bisa banget salah, tapi mungkin bisa jadi juga benar, ya. Terkait dengan tim-tim mana saja nih yang akan lolos ke babak knockout, atau juga tim yang mungkin punya peluang pindah kompetisi dari Champions League ke Europa League. Gue akan bahas seluruh grup, tapi sekali lagi ini secara ringan amatiran, ya. Sobat Football United yang punya perkiraan berbeda tentu saja juga bisa drop di kolom komentar. Oke, langsung aja. Dimulai dari grup A. Grupnya Manchester United. Ada Manchester United, ada Bayern Munchen, FC Copenhagen, dan juga ada Galatasaray. Bayern Munchen, gue pikir merupakan unggulan pertama di grup A, berserta dengan Manchester United sih. Tapi yang harus diwaspadai adalah Galatasaray. Bagaimana Galatasaray ini juga dengan skuad yang sekarang ada, di mana ada Angelino, lalu ada juga Davinson Sanchez, ya. Lalu ada di tengah ada Tanguy Ndombele, ada Hakim Ziyech, di depan ada Cedric Bakumbu, ada Dries Marten, ada Icardi. Ini juga merupakan ancaman. Bukan hanya ancaman bagi Copenhagen untuk memperebutkan tiket Europa League, tapi juga Manchester United menurut gue. Kalau mereka tidak fokus, gue pikir akan berbahaya. Tapi gue prediksi secara ringan amatiran Bayern Munchen dan juga Manchester United yang akan ke babak selanjutnya, babak knockout, dengan Galatasaray yang akan ke Europa League. Grup B, Arsenal, RC Lens, PSV, dan juga Sevilla. RC Lens menurut gue merupakan yang terlemah di grup ini secara ringan amatiran, ya. Sementara Arsenal, Sevilla, dan PSV yang lebih difavoritkan untuk ke babak knockout. Gua perkirakan Arsenal dan PSV Eindhoven yang akan ke babak knockout. Gua melihat Sevilla ini ya di kompetisi La Liga di 2 pertandingan awal mereka menelan kekalahan, dan ya gue melihat juga bagaimana PSV Eindhoven Peter Bosz ini bisa langsung nyetel dengan tim barunya, dengan klub barunya. Bahkan luar biasa nih, langsung menyapu kemenangan di hampir seluruh partai yang dimainkan oleh PSV Eindhoven. Harus diwaspadai. Bahkan bukan tidak mungkin PSV akan bisa mempersulit Arsenal. Mereka punya peluang untuk melakukan hal itu. Jadi gue prediksi Arsenal dan PSV Eindhoven yang akan ke babak selanjutnya, dengan Sevilla ke Europa League. Grup C, Union Berlin, Napoli, Real Madrid, dan juga Braga. Real Madrid jelas merupakan unggulan di grup C ini, tapi untuk tim lainnya, ya, menurut gua ini akan sangat berimbang, akan sangat kompetitif antara Napoli, Union Berlin, dan juga SC Braga. Napoli musim lalu menurut gua tampil luar biasa di di Champions League sampai dengan ke babak knockout. Bagaimana dengan musim ini, ya, dengan Victor Osimhen, dengan Kvaratskhelia yang masih ada, menurut gua punya peluang untuk melakukannya. Pelatih baru mereka juga Rudi Garcia ini merupakan pelatih dengan banyak pengalaman, ya. Sehingga gue prediksi sih Napoli dan Real Madrid yang punya peluang ke babak selanjutnya. Walaupun demikian Union Berlin dan juga Braga ini punya potensi banget untuk mempersulit. Bahkan gue nggak tahu nih siapa yang akan lolos ke ke Europa League. Kalau gue lihat sih SC Braga ya punya peluang untuk melakukannya. Ke grup D,
Real Sociedad, Salzburg, Inter, dan juga Benfica. Langsung aja nih 2 tim menurut gua, Inter Milan dan juga Benfica, yang punya peluang atau gua prediksi secara ringan amatiran akan ke babak selanjutnya. Dengan Salzburg nih punya peluang juga di mana namanya ke Europa League ya. Gue tidak melihat Real Sociedad dengan skuad yang ada saat ini paling tidak ya bisa punya peluang untuk bersaing, tapi ya dia patut diwaspadai Real Sociedad, tapi gue lebih memfavoritkan Salzburg dengan Inter Milan dan juga Benfica. Roger Smith dengan Benfica-nya ini menurut gue pasti dia ingin membawa Benfica, dan dia juga punya kemampuan di situ menurut gue untuk membawa ke babak selanjutnya dengan Inter Milan. Grup E, Lazio, Feyenoord, Atletico Madrid, dan Glasgow Celtic. Atletico Madrid jelas merupakan unggulan, dan ada Lazio dan Feyenoord. Gua perkirakan ya Feyenoord punya peluang. Mereka sudah pernah bertemu dengan Lazio musim lalu dengan hasil yang cukup bagus menurut gua, dan bukan tidak mungkin akan mereka ulangi juga. Feyenoord tampil di Champions League tidak sering, terakhir sekitar 2017-an ya. Dengan pada saat itu mereka berada di grup yang berat. Tapi kali ini dengan komposisi seperti ini mereka punya peluang kalau mereka bisa memaksimalkan partai kandang. Menghadapi Atletico Madrid sudah pernah dilakukan di pertandingan persahabatan beberapa tahun yang lalu dengan kemenangan yang diraih oleh Feyenoord, tapi itu tidak bisa menjamin ya. Walaupun demikian, Feyenoord ketika tampil di Rotterdam menurut gue akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya, sehingga gue prediksi Feyenoord dan Atletico Madrid yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dengan kemungkinan Glasgow Celtic pun mampu ya, ada peluang dia bisa menyodok ke peringkat ketiga, walaupun ya gue nggak tahu nih apakah Lazio, kalau melihat dari apa yang diraih Lazio musim lalu, bagaimana mereka finish sebagai runner up ya, tentu saja mereka juga punya potensi untuk melakukannya, artinya mereka bisa ke Europa League. Dengan demikian gue prediksi Feyenoord dan Atletico Madrid yang akan lolos ke babak selanjutnya dengan Lazio ke Europa League. Grup F, ini dia grup yang disebut-sebut merupakan grup neraka. Ada Newcastle, PSG, Borussia Dortmund, AC Milan. Gue pikir Paris Saint-Germain punya peluang yang lolos ya. Kemungkinan itu sangat besar. Dan untuk tim lainnya, satu lagi ini antara AC Milan, Newcastle, gue pikir juga punya peluang untuk itu. Tapi gue lebih melihat AC Milan. AC Milan, kenapa? Murni mereka punya pengalaman ya. Dan menurut gue ini juga penting bagaimana Pioli dan juga skuadnya yang ada saat ini yang dihuni juga oleh banyak pemain senior, kalau gue bisa bilang seperti Theo Hernandez, lalu Olivier Giroud, Rafael Leo, tentu saja pemain muda yang luar biasa. Christian Pulisic pun juga ada di sana. Gue pikir punya peluang ya untuk ke babak selanjutnya. Memang Borussia Dortmund kalau dilihat pun juga merupakan kekuatan yang menakutkan tentu saja. Di Bundesliga mereka so far so good ya. Tentu saja ada Daniel Malen, ada Sabitzer, lalu ada Sebastian Aller, musim lalu nyaris menang Bundesliga. Tapi gak tahu kenapa gue berpikir AC Milan sih. Mungkin Sobat Football United punya pendapat yang berbeda, bisa drop di kolom komen. Gue perkirakan PSG dan juga AC Milan. Bagaimana dengan Newcastle? Yang menyulitkan adalah nih pertama kali Newcastle bertanding di Eropa dan langsung di kompetisi besar Champions League, sehingga ya konsentrasi dengan liga dan kompetisi lain menurut gue ini akan menjadi tantangan bagi skuad Eddie Howe untuk musim ini. Sehingga gue prediksi yang lebih punya pengalaman, yang punya peluang lolos dalam hal ini adalah PSG dan juga AC Milan dengan Borussia Dortmund ke Europa League menurut gue ya. Grup G, Manchester City, Young Boys, Cervena Sevda, dan Red Bull
Leipzig. Manchester City jelas nih grup paling mudah menurut gue ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Selain Manchester City yang lolos, gue pikir Red Bull Leipzig gue jagokan dengan mungkin Young Boys yang ke Europa League. Jadi Manchester City dan Red Bull Leipzig. Dan terakhir grup H, Antwerp, Barcelona, FC Porto, dan Shakhtar Donetsk. Barcelona gue perkirakan akan ke babak selanjutnya. Apakah dengan Antwerp, FC Porto, maupun Shakhtar Donetsk. Antwerp ini merupakan penampilan di Champions League setelah menurut gua setelah absen cukup lama ya dari Champions League. Antwerp, tim yang sekarang ini dilatih oleh Mark van Bommel. Ada pemain yang menurut gua menarik untuk diikuti adalah Vincent Janssen, penyerang 29 tahun ini sempat menjadi prodigi di Liga Belanda, pindah ke Tottenham Hotspur, flop, lalu dia pindah ke Turki, cedera, bahkan sampai pindah jauh ke Meksiko, dan ketika dia kembali lagi ke Royal Antwerp, sekarang dia menjadi mesin gol yang cukup bagus, paling tidak ini yang ditunjukkan musim lalu dan juga di awal musim ini. Tapi gue prediksi akan kesulitan Royal Antwerp di grup ini. Gue lebih menjagokan Barcelona dan juga FC Porto yang akan ke babak selanjutnya. Dengan mungkin Antwerp akan bisa ke Europa League. Kita lihat saja akan seperti apa. Ya itu tadi dari grup A sampai dengan grup H. Jadi kalau gue rekap, grup A gue prediksi Manchester United, Bayern Munchen. Grup B, Arsenal, PSV. Grup C, Real Madrid, Napoli. Grup D, Inter dan juga Benfica. Grup E, Atletico Madrid, Feyenoord. Grup F, Paris Saint-Germain dan AC Milan. Grup G, Manchester City, Red Bull Leipzig. Dan grup H, Barcelona dan FC Porto. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain ya? Bisa drop di kolom komen. Sekali lagi ini hanya prediksi ringan amatiran. Gua bisa salah banget tentu saja, tapi mungkin juga gua bisa benar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.